Dari Indonesia menuju perairan internasional untuk membawa misi kemanusiaan. Kedatangan para WNI di atas kapal dalam misi kemanusiaan GSF dilaporkan dicegat dan diculik tentara Israel. 5 orang sampai kini tak diketahui kabarnya. Di antaranya Angga dari Rumah Zakat, Tudai dan Abeng dari Republika, Heru relawan dan Andre dari Tempo. Diculiknya 5 WNI tersebut dikonfirmasi oleh Dr. Baimun Herawati yang berada di Command Center Istanbul. Dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah jika Anda melihat video ini berarti Misi kemanusiaan berujung penahanan. Pencegatan kapal global Sumut Flotilla oleh militer Israel kembali memicu ketegangan internasional. Dalam insiden terbaru, sejumlah kapal dicegat dan puluhan hingga ratusan aktivis dari berbagai negara ditahan. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi 5 warga negara Indonesia ditangkap, sementara lainnya masih berada di laut dalam situasi rawan. Apakah ini soal keamanan atau ada hukum yang sedang diabaikan? Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Maimun Herawati selaku koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Istanbul, Turki. Ya Bu, bagaimana Anda melihat pencegatan kapal dan penahanan relawan ini? Dan bagaimana situasi yang dihadapi oleh para relawan khususnya WNI kita yang ditahan ini? Iya, jadi kalimat yang paling pas bukan ditahan, tapi diculik. Apa yang dilakukan oleh Israel sebenarnya adalah kebiasaan yang sudah dimiliki oleh Israel sejak lama, yaitu melanggar hukum internasional. Jadi relawan Global Sumut Flotilla yang bergerak dari Barcelona menuju Gaza ini menggunakan jalur laut internasional yang bisa digunakan oleh siapapun, termasuk digunakan oleh kapal-kapal yang membawa senjata dari Eropa untuk membantu Israel. Nah, sedangkan kami warga sipil yang membawa popok bayi dari Barcelona, Italia, Yunani dan Turki ini diculik di perairan internasional. Tentu saja ini adalah pelanggaran yang luar biasa buruk dan seharusnya membuat dunia terbangun bahwasanya sudah terjadi blokade yang demikian luas terhadap Gaza, tidak hanya di perairan Gaza saja, tapi sudah sampai pada perairan lepas pantai Yunani. Tempat kami dulu diculik, 176 teman-teman kami diculik di perairan lepas pantai Yunani, Mbak, tanggal 29 April. Nah, Bu Maimun, bisa diceritakan tidak sebenarnya apa yang terjadi di lapangan pada saat kapal dicegat lalu terjadi penculikan tersebut, dan bagaimana situasi WNI kita yang sedang diculik ini hingga saat ini? Iya, jadi berangkat dari Marmaris, pelabuhan yang terakhir, itu 54 kapal. Di dalamnya ada lebih dari 500 relawan dari berbagai negara, lebih dari 50 negara. Mereka membawa bantuan kemanusiaan bergerak menuju Gaza. Yang terjadi adalah pada saat sudah melewati laut teritorial Turki, kapal-kapal cepat itu mengepung kapal-kapal kemanusiaan, lalu drone-drone juga mengitari kapal-kapal ini, dan kemudian ada perintah dari mereka untuk supaya kami berbalik arah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Gaza. Nah, para kapten sudah mengetahui bahwasanya mereka tidak boleh melawan karena memang tidak ada senjata juga. Yang ada di dalam kapal makanan, sehingga yang bisa dilakukan oleh para kapten adalah melakukan manuver, apakah dengan mengubah arah kapal atau dengan menambah kecepatan. Sebenarnya juga kecepatan maksimal kapal kami itu ya 10 nautical mile, 10 knots.
sedangkan kapal penjajah ini ya 20 knot, jadi ya tetap saja bisa dikejar begitu. Maka ketika dikejar mereka mepet, mencoba meloncat masuk ke atas kapal-kapal yang berisi relawan kemanusiaan ini dan menodongkan senjata. Saya tahu minimal di 2 kapal itu terdengar letusan senjata, hanya saja sampai saat ini kami tidak tahu apa yang terjadi, apakah ada yang luka. Tetapi kapalnya itu namanya kapal Mungki, satu lagi saya lupa ya kalau nama kapalnya, tapi bukan kapal yang ada orang Indonesianya begitu. Begitu mereka memasuki kapal, yang mereka lakukan adalah menodongkan senjata, dan kami sudah berlatih berkali-kali pada saat IDF sudah mendekat dan hampir meloncat ke kapal, maka seluruh gadget komunikasi harus dibuang ke laut. Dan itu harus hati-hati membuangnya supaya tidak dikira sedang membuang zat peledak begitu ya, granat atau apa. Nah, maka kemudian tangan diangkat ke atas untuk menunjukkan kami tidak memegang apapun. Maka setelah penjajah itu naik ke atas kapal, selanjutnya ya mengikuti apa yang mereka perintahkan. Ya, Bu Maimun, ini kan tidak hanya WNI saja, tapi banyak juga warga negara lain seperti negara tetangga kita, Malaysia, dan juga tadi bahkan ada adik dari Presiden Irlandia yang juga diculik ini, Bu. Ini bagaimana tanggapan Ibu, dan kira-kira apakah WNI kita juga akan dipenjara seperti yang dialami oleh warga negara Malaysia yang diculik juga, atau bagaimana nih? Ibu Margaret itu lumayan dekat. Kami sering ngobrol-ngobrol dan walaupun hanya beberapa hari bareng-bareng, beliau memang orang yang luar biasa keren ya. Ada orang-orang Irlandia yang saya kenal ya seperti Ibu Margaret. Mereka di belakang Palestina dengan sangat intens, dan itu adalah karena mereka merasakan betapa buruknya penjajahan Inggris atas negara Irlandia. Apakah WNI juga akan dipenjara seperti warga Malaysia dan warga yang lain? Iya, memang demikian. Kami diculik, kami ditawan, dan kami kemungkinan harus menunggu untuk sampai bisa dibebaskan dari penawanan yang dilakukan oleh penjajah. Dan ini adalah harga yang kami bayar, Mbak. Harga yang kami bayar karena pemerintah di dunia gagal menghentikan genosida. Katanya ada gencatan senjata, akan tetapi kalau kita lihat lebih dari 2.400 pelanggaran itu terjadi setelah katanya ditandatanganinya gencatan senjata. 857 warga Palestina meninggal, dibunuh oleh Israel setelah gencatan senjata. Lebih dari 1.000 pengeboman dilakukan oleh Israel atas Gaza setelah gencatan senjata. Katanya 600 truk diizinkan masuk ke Gaza untuk kebutuhan sehari-hari, tapi hanya 100 truk yang bisa masuk, dan sebagiannya barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan seperti coklat dengan gula yang tinggi, sedangkan yang makanan protein tidak diizinkan masuk. Mbak, ketika gencatan senjata ini ditandatangani, Israel itu menguasai 53% wilayah Gaza, dan sejatinya terakhir jenazah IOF yang ditahan oleh pejuang Gaza diberikan jenazahnya kembali, maka Israel akan kembali kepada batas akhir mereka, yaitu di ujung-ujung tanah Gaza. Tapi yang terjadi adalah mereka terus merangsek, masuk, mengebom yang masih bisa mereka bom, dan menguasai 64% tanah Gaza sampai saat ini. Artinya, hanya tersisa 36 tanah untuk 2 juta orang Gaza yang tinggal saat ini di sana. Ini bukan gencatan senjata, dan pemerintah di dunia diam. Karena pemerintah di dunia diam, kami warga sipil dan berbagai negara terpaksa bergerak, Mbak. Kami ini, saya ibu, 5 anak. Nggak ada satupun yang mau meninggalkan keluarganya untuk misi yang kami tahu berbahaya. Kami tahu resikonya nyawa, kami tahu resikonya penyiksaan. Tapi kemudian tidak mungkin kami diam melihat ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya, mengambil tubuh anaknya, serpihan tubuh anaknya di tanah,
Sementara anak kami bisa tenang di rumah. Nggak ada satupun ibu di dunia yang mau melihat itu, Mbak. Dan oleh karena itu kemudian walaupun berat meninggalkan keluarga dengan resiko yang demikian, kami berangkat. Karena pemerintah di dunia diam. Diam mereka adalah komplisit terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel kepada warga Gaza. Begitu Mbak kira-kira. Ya Bu Maimun, tapi sebenarnya bagaimana sih mekanisme perlindungan hukum bagi relawan sipil dalam misi internasional seperti Global Sumut Flotilla ini misalnya? Insya Allah, karena saya juga salah satu dari steering committee ya Mbak ya, kami itu menyiapkan tim pengacara dari tim Adalah yang bergerak di tanah yang sekarang diaku sebagai Israel. Sebelum teman-teman kami berangkat, mereka sudah menandatangani power of attorney atau surat kuasa hukum, sehingga setiap kepentingan hukum mereka akan diwakili oleh tim Adalah dari Palestina. Jadi secara berbagai skenario kami sudah pikirkan yang terbaik seperti apa untuk membantu posisi teman-teman kami yang saat ini di dalam misi sehingga tidak terlalu berat di dalam perjalanannya. Termasuk saat ini kami sudah menyiapkan 5 tim di Siprus, tim di Jordan, tim di Mesir, tim di Asdod, itu yang tim Adalah yang saya sampaikan tadi, dan tim di Istanbul. Sebenarnya juga orang-orang seperti saya banyak Mbak yang kapalnya tidak berhasil berangkat. Maka kami berpindah ke lokasi di mana yang paling memungkinkan untuk membantu misi ini dengan cara yang apapun yang kami bisa. Karena kalau kapal saya dengan kapal Ciki itu, Ciki Fauzi anaknya Pak Ikang itu meledak. Jadi sebelum kami naiki kapalnya mesinnya meledak sehingga terbentuk lubang dan kemudian tenggelam. Qadarullah. Sebelum kami naiki kapalnya rusak lebih dahulu. Ini yang kemudian membuat kami ada kelapangan dan keleluasaan untuk membangun satu tim bersama dengan tim yang lain di Istanbul. Seperti itu Mbak. Tapi sebenarnya apa resiko nyata yang dihadapi oleh WNI yang diculik ini? Apa ada potensi akan bisa dapat kekerasan mungkin? Dalam pelatihan itu ada namanya pelatihan non-violence Mbak. Pelatihan menghadapi IDF tanpa kekerasan. Karena kami tahu bahwasanya yang kami hadapi ini adalah pasukan yang paling brutal sedunia. Maka cara melihat pun diatur, cara menjawab pertanyaan nadanya juga diatur, sehingganya tidak muncul kegilaan dari mereka dalam tanda kutip ya Mbak ya. Sehingga cara bergerak pun juga diatur. Bagaimana cara berdiri sehingganya mereka tidak tersinggung dan menyiksa begitu Mbak. Kalau melihat dari yang sudah dari 176 teman kami yang mereka culik di perairan internasional lepas pantai Yunani, terbagi dua Mbak. Teman-teman yang patuh dengan protokol non-violence itu keluarnya nggak apa-apa. Walaupun ya misalnya kayak disuruh tiarap, disuruh tidur di tempat yang basah seperti itu ya. Akan tetapi beberapa puluh teman kami dari 176 itu sempat melawan tentara penjajah karena mereka mau memisahkan Saif dan Tiago. Ini dua anggota steering committee yang bersama-sama dengan kami mengelola kegiatan ini. Nah, ini yang kemudian dipukul, dibanting, diseret sehingga 34 diantaranya pada saat menepi di Yunani itu perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi kalau kita melihat 176, 34 diantaranya perlu bantuan rumah sakit, Mbak bisa melihat sisanya tidak perlu bantuan rumah sakit, begitu Mbak. Baik, terakhir Bu Maimun, pesan Anda untuk masyarakat Indonesia terkait keterlibatan dalam isu Palestina dan juga pesan bagi pemerintah Indonesia sendiri. Iya, kepada rekan-rekan warga negara Indonesia, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Kami, delegasi Global Sumut Flotilla, ingin menjadi bagian yang melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45, yaitu bekerja supaya tidak ada lagi penjajahan di atas dunia. Terima kasih banyak.
telah menjaga misi kami dengan jari-jari teman-teman semua di media sosial teman-teman. Kepada pemerintah yang kami hormati, Bapak Ibu yang saat ini ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, saya paham Bapak Ibu semua sangat mengerti sejarah, tahu bagaimana negara kita didirikan, melihat catatan siapa saja yang berkontribusi untuk kemerdekaan kita, dan saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita punya budaya untuk membayar budi. Jika kita punya hutang budi, kita bayar budi. Dan sesungguhnya kita saat ini sedang berhutang budi kepada bangsa Palestina. Dan semoga Bapak Ibu semua kemudian bersama dengan kekuatan yang di kekuatan militer kah atau kekuatan yang lain membantu misi ini dengan semangat membalas hutang budi kepada bangsa Palestina. Terima kasih. Ya, semoga juga seluruh WNI yang diculik oleh Israel bisa segera dibebaskan dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih Ibu Maimun Herawati, Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, sudah berbagi bersama kami. Tentunya sangat bermanfaat.